Remember that film had a trailer so awful that Disney had to completely recut the movie. Sepertinya saya mulai merasa bahwa Disney sedang mengalami semacam beban moral akibat semua keuntungan besar yang telah mereka raih selama bertahun-tahun. Mereka tampaknya bertekad untuk menebus kesalahan tersebut. Entah itu dengan menghancurkan setiap merek di bawah naungan mereka, terlibat dalam perdebatan politik yang sulit dimenangkan, atau terus-menerus merilis film yang gagal dan menghabiskan ratusan juta dolar. In 10 years, valuation increased only $10 billion, okay? That's not a good thing. That's 5% increase of the company's valuation in 10 years. Rasanya seperti mereka sedang melakukan pemakaman terhadap diri mereka sendiri, padahal perusahaan ini masih hidup. Haduh, Disney. Karena kehabisan ide untuk sesuatu yang baru, mereka malah mengorek-ngorek katalog lama dari film animasi klasik mereka dan membuat serangkaian remake live action yang terasa hambar dan hanya berorientasi pada keuntungan. Masalahnya nih ya, beberapa remake awal justru sukses besar di box office, sehingga mereka memutuskan untuk memperlambat proyek baru dengan mengubah ras karakter utama tanpa alasan yang jelas, serta menulis ulang cerita inti yang malah merusaknya demi menarik perhatian penonton masa kini. Dan bagian ini saya hanya bisa menyebutnya sebagai salah satu kualitas suara terburuk yang pernah direkam dalam sejarah teknologi manusia. Mereka tampaknya akan mengulang formula kegagalan ini dengan remake live action terbaru mereka. Masalahnya, Snow White memiliki makna khusus bagi Disney karena ini adalah film animasi panjang pertama mereka yang dibuat langsung oleh Walt Disney pada tahun 1937. I actually started to plan the picture about 1935, and I fooled around with it, trying to get a hold of a story and things for couple of years, and finally it began to gel. Then I went to work on it, and I finished it the fall of 1938. Dan animasi ini terinspirasi dari dongeng Jerman abad ke-19 karya Brother Grimm, yang kisahnya tentang seorang wanita muda cantik yang dikhianati oleh ibu tirinya yang jahat, lalu akhirnya berlindung di hutan bersama 7 kurcaci yang melindunginya. Ketika ibu tiri jahat itu kembali untuk mencarinya, para kurcaci mentaruhkan nyawa mereka untuk melindunginya, hingga akhirnya seorang pangeran tampan menemukannya dan membangunkannya dengan ciuman cinta sejati. Ini adalah kisah abadi tentang pengkhianatan, persahabatan, kesetiaan, pengorbanan, dan kekuatan cinta yang mampu menebus segalanya. Dan Snow White masih menjadi film animasi dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa dan salah satu film paling berpengaruh dalam sejarah perfilman. Tapi yang lucu, sekarang Disney membuat remake-nya dan itu sangat merusak warisan dari film itu sendiri. Nope. I don't want either one of your shitty ass Snow White remakes. Oke, masalahnya sudah dimulai dari awal, yaitu pemilihan Rachel Zegler sebagai Snow White. Tapi mengapa ini jadi masalah? Mungkin kamu bertanya seperti itu. Nah, dalam cerita rakyat Jerman, aslinya karakter ini digambarkan sebagai Fit Hatlipin Frost van Rosharzuren. Dalam bahasa Indonesianya, Snow White digambarkan memiliki bibir semerah mawar, rambut sehitam kayu hitam, dan kulit seputih salju. Kamu mungkin berpikir Disney sudah belajar dari The Little Mermaid dengan mengubah ras karakter utama dari dongeng-dongeng Eropa yang populer, di mana hal tersebut tidak selalu diterima dengan baik. Ya, sebenarnya tidak masalah selama mereka bisa menggambarkan karakternya dengan baik dan tetap setia pada tema serta ide cerita aslinya. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Snow White yang baru ini akan memiliki sentuhan modern. Kalau dulu film kartunnya berfokus pada menemukan cinta sejati, tapi dalam versi remake-nya itu bahkan tidak terpikirkan sama sekali. Fokusnya lebih pada bagaimana dia menjadi pemimpin dan menemukan jati dirinya sendiri. Tentu saja, kenapa harus ada cerita tentang kekuatan cinta yang menebus segalanya? Kalau kita bisa fokus pada satu-satunya hal yang dianggap penting saat ini, yaitulah yang dipikirkan Disney saat membuat film Snow White. Apa yang kamu inginkan? Apa yang terbaik untuk dirimu? Apa yang membuatmu bahagia? Dan biarkan orang lain mengurus diri mereka sendiri. Kenapa sih selalu ada pesan-pesan tertentu yang dimasukkan dalam film sekarang ya? Oh iya, film ini juga diperbarui sesuai dengan zaman sekarang. Bukan hanya soal pria, tapi lebih pada apa yang diinginkan Snow White untuk dirinya sendiri. Jujur, saya sangat benci bagaimana Disney masih terus mencoba menjual ide tentang protagonis wanita yang kuat dan mandiri, yang mengejar tujuan hidup mereka tanpa bantuan pria. Seolah-olah ini adalah konsep baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Padahal, kamu tahu, ini sudah menjadi alur cerita hampir di setiap film dan
acara TV yang mereka buat selama 10 tahun terakhir. Ini bukan lagi sesuatu yang baru atau inovatif dan sebenarnya tidak membuat siapapun terkesan. Yang mereka lakukan hanyalah menghapus elemen-elemen dari cerita asli dan menggantinya dengan pemikiran yang melenceng. Churned out flop after flop in recent years, and even their own their own unique animation movies like Wish, Haunted Mansion flop, Pixar flops all over the place. Yes, exactly. Kamu tidak perlu seorang pria, tidak perlu cinta, dan tidak perlu ikatan dengan orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah menjadi kuat, diberdayakan menjadi pemimpin, dan membeli lebih banyak produk kami. Maksud saya, oke, mungkin karakter utamanya sedikit mengecewakan, tapi bagaimana dengan para kurcacinya? Beneran, ini juga merupakan protagonis yang tidak sesuai dalam film aslinya, sama seperti Snow White-nya sendiri. Mereka mengalami perkembangan karakter yang nyata bersama-sama, belajar untuk bekerja sama, memanfaatkan keterampilan unik mereka, mempertaruhkan nyawa untuk orang lain, dan akhirnya memahami nilai persahabatan, kesetiaan, dan pengorbanan. Tunggu, ini yang menarik. Mereka sebenarnya bukan kurcaci lagi. Sejak pemikiran yang brilian, Peter Dinklage ikut campur dalam film ini dan memutuskan bahwa penggambaran kurcaci dalam film asli itu kuno dan menghina. You're progressive in one way, but you're still making that fucking backward story of 7 dwarves living in a cave. What the you do? Apakah kamu serius, Peter? Kamu paham gak sih bahwa karakter-karakter itu sebenarnya adalah spesies fantasi kurcaci dan bukan manusia yang menderita? Entah bagaimana segalanya harus diubah. Para kurcaci dihapus dan diganti dengan makhluk hutan ajaib. Apapun yang dimaksud, 7 peran yang seharusnya dimainkan oleh aktor kurcaci pada dasarnya dihapus. Ya, sebenarnya ini adalah strategi yang berani, tapi mari kita lihat apakah ini akan berhasil untuknya. Secara jujur, mungkin kamu berpikir bahwa Peter seharusnya lebih besar hati dan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan aktornya. Tetapi tampaknya tidak demikian. Mungkin dia merasa lebih penting dari yang seharusnya. Sekarang mari kita lihat apa yang sudah kita miliki sejauh ini. Sebuah dongeng Eropa klasik tentang seorang wanita muda dengan kulit putih salju yang diperankan oleh seorang aktris keturunan Kolombia. Ya, agar semua orang bisa melihat diri mereka dalam kisah rakyat Jerman abad ke-19. Ini adalah cerita tentang pencarian cinta sejati yang sekarang tidak lagi tentang cinta sejati. Demi menghindari menyinggung para feminis kesepian berusia paruh baya yang sebenarnya tidak akan pernah menonton film ini. Dan dukungan dari 7 kurcaci yang kini bukan kurcaci lagi demi menghindari menyinggung Peter Dinklage. Tapi, hey, setidaknya film ini mungkin terlihat bagus. Kayaknya ya. Maksud saya, film-film live action ini menghabiskan ratusan juta dolar. Ya, jadi kamu bisa yakin bahwa ini akan ditampilkan di layar untuk dilihat semua orang. Saya harus mengakui, saya tidak langsung bereaksi terhadap foto-foto itu pada awalnya. Karena saya secara alami berpikir bahwa foto-foto tersebut pasti palsu. Maksud saya, tidak mungkin film dengan anggaran besar terlihat seperti ini kan? Dan yang paling mengejutkannya, ternyata ada konfirmasi dari juru bicara Disney bahwa foto-foto itu sebenarnya adalah foto nyata dari lokasi syuting film. Dan ini paling GG gamingnya. Wait, kalian tahu kan arti GG Gaming? Ya itulah, teaser trailer Snow White lebih dari 850.000 dislike dan hanya 70.000 like. Ditambah komentar yang penuh kritik terhadap Disney. Teaser ini telah menjadi salah satu trailer yang paling dibenci sepanjang masa. Dan film ini menjadi simbol ada yang salah dengan Disney di tahun 2024. Ya, apa boleh buat, film yang penuh dengan kenangan telah dirusak oleh Disney. Deeply saddened by what Disney has chosen to take their stand on politically and with just their money in general, and where I've really seen the company gone such a drastic change from how I started at the company to where we are now. I mean, you can clearly see the magic is gone. Namun pertanyaannya adalah bagaimana Disney bisa membuat film seburuk ini? Bagaimana salah satu film yang paling dicintai sepanjang masa bisa begitu dibenci oleh semua orang? Sementara para penggemar Disney yang dulu sekarang dihadapkan pada semua pesan politik terburuk dan propaganda. Ya, saya rasa kita tidak bisa berharap lebih dari perusahaan yang telah terlihat bahwa mereka sama sekali tidak menghargai sejarah waralaba yang telah mereka buat selama bertahun-tahun. Jika para eksekutif benar-benar menghargai film tersebut, mereka tidak akan menganggap banyak perubahan itu diperlukan. Dan salah satu perubahan yang paling kontroversial yang saya sebutkan sebelumnya dan sangat dikecam penggemar di kolom komentar adalah akibat pernyataan Peter Dinklage. Dia mengkritik Disney karena membuat cerita yang dianggapnya ketinggalan zaman tentang 7 kurcaci yang tinggal di gua.
juga. Banyak yang merasa aneh bahwa seorang pria yang tidak keberatan memainkan karakter fantasi dalam proyek seperti Narnia, Elf, dan bahkan Marvel, tiba-tiba bereaksi secara emosional terhadap sesuatu seperti Snow White. Saying that while he thinks the studio took one step forward casting the lead, they took 2 giant steps backward, perpetuating old stereotypes. Namun Disney lebih khawatir untuk tidak menyinggung siapapun, sehingga studio memutuskan bahwa cara terbaik menghindari potensi kontroversi adalah dengan mengubah 7 kurcaci menjadi 7 makhluk ajaib, yang pada dasarnya menghapus karakter ikonik tersebut. Orang-orang merasa kecewa dengan kompromi tersebut, dan dengan kenyataan bahwa kata-kata seorang pria sukses telah mengorbankan 7 orang lainnya yang benar-benar merusak keseluruhan konsep remake live action yang ingin dicapai Disney. Namun, ketika foto-foto dari lokasi syuting bocor dan semua orang bisa melihat makhluk-makhluk ajaib tersebut, orang-orang bisa menilai betapa buruknya desain kostum yang terlihat murah. Dan para aktor ini bukanlah kurcaci, melainkan hanya dimasukkan untuk memenuhi kuota keberagaman Disney. Meskipun Disney awalnya mencoba menyangkal bahwa foto-foto itu diambil dari lokasi syuting, mereka segera mundur dan mengklaim bahwa itu bukan foto resmi. Studio tersebut memang memberitahu orang-orang bahwa makhluk-makhluk ini akan diperkuat dengan CGI, tetapi ternyata solusi studio menghindari penguatan stereotip adalah dengan mengkonstruksi karakter asli menggunakan CGI dalam gaya yang hyperrealistis tetapi tetap kartunis, mirip dengan apa yang mereka lakukan di Pinocchio. Who are you? Pinocchio. Hal ini membuat film-film mereka terlihat semakin murah, hampa, dan tanpa jiwa. Sesuatu yang sudah mendapatkan banyak kritik dari para penggemar. Mereka mulai merasa jenuh bukan karena keberadaan CGI itu sendiri, tetapi karena penggunaannya yang sangat buruk sehingga film-film mereka terlihat tanpa jiwa. Ya, tidak mengherankan bahwa film ini tampak sepenuhnya CGI dan banyak orang membenci trailer ini. Jumlah dislike terhadap trailer ini benar-benar luar biasa. Saat menonton trailer tersebut, semuanya mulai dari kostum hingga kurcaci dan hewan terlihat sangat kartun dan terlalu jenuh. Ini tampak berlebihan, sesuatu masalah yang belum berhasil diselesaikan Disney meskipun mereka memiliki banyak sumber daya. Ya, meskipun CGI-nya buruk, orang-orang masih bisa mengenali para kurcaci kok. Namun, Snow White di sini sama sekali tidak terasa seperti karakter yang sama. Tentu, dia mengenakan gaun yang sama meskipun ada kesalahan kostum dari Disney dan dia juga menyanyikan lagu-lagu tersebut. Tetapi disitulah semuanya kesamaan berakhir. Meskipun tidak banyak yang bisa disimpulkan dari trailer ini, jika kamu menggabungkan apa yang terlihat di sana dengan bocoran yang menunjukkan versi Ziegler dari lagu-lagu paling ikonik Snow White, sosok Disney Princess yang manis sama sekali tidak terlihat. Ada satu momen spesifik dalam trailer di mana Ratu Jahat bertanya kepada cermin ajaibnya, siapa yang paling cantik di antara semuanya? Dan kamera menyorot Snow White yang mengerutkan alisnya dengan senyum angkuh. Ini tidak seperti sang putri yang kita kenal di mana dia sebenarnya pemalu, manis, dan baik hati yang membuat orang jatuh cinta. Ini menunjukkan bahwa Disney seolah-olah sedang berjuang dengan beban moral akibat keberhasilan besar yang telah mereka raih selama bertahun-tahun dalam upaya untuk menebus kesalahan. Mereka tampak terjebak dalam membuat remake film klasik yang terasa hambar dan hanya berorientasi pada keuntungan. Keputusan untuk mengubah karakter utama seperti dalam film Snow White menjadi kontroversial karena merusak warisan cerita asli yang sangat dicintai banyak orang. Lalu pemilihan Rachel Zegler sebagai Snow White menjadi sorotan karena karakter tersebut seharusnya mencerminkan keindahan dan sifat manis yang khas dari kisah aslinya. Namun dalam remake ini fokus cerita telah bergeser dari pencarian cinta sejati menjadi pencarian identitas dan kekuatan individu yang dianggap tidak konsisten dengan tema aslinya. Dan juga penggambaran para kurcaci yang diubah menjadi makhluk ajaib menunjukkan bahwa perubahan-perubahan ini tidak hanya merusak karakter asli, tetapi juga menghasilkan desain yang dianggap murah dan tidak memuaskan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, trailer film ini mendapatkan banyak kritik dan dislike, menggambarkan bagaimana penggunaan CGI yang berlebihan dapat membuat film tampak tanpa jiwa dan tidak otentik. Dalam remake Snow White tidak hanya mengecewakan penggemar, tetapi juga menciptakan kesan bahwa perusahaan ini tidak menghargai sejarah dan warisan dari karya-karya yang telah membuat mereka terkenal.